Selamat sore, perkenalkan nama saya Oido Karnia Bekti, mahasiswa Universitas Mercubuana Yogyakarta. Di sini saya akan melaksanakan tugas pengembangan diri dan karir. Saya akan mewawancarai teman SMA saya yang sekarang berdinas di TNI Angkatan Darat yang ada di Papua. Selamat sore semuanya, rekan-rekan saya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Imam Nurholis, biasa dipanggil Imam. Kelahiran Bantul 28 Desember 1997. Untuk saat ini saya sedang berada di Papua. Bisa dilihat sendiri kiri kanan seperti apa. Tujuan dari wawancara ini adalah supaya dapat menginspirasi anak muda bahwa proses perjuangan menuju cita-cita itu nyata. Bahkan perjuangan itu diawali dengan kegagalan. Dari situlah harus bisa bangkit dari kegagalan dan terus meraih apa yang diimpikan. Langsung saja ke pertanyaan pertama, strategi mengawali karir. Saat pertama kali bekerja sebagai abdi negara, pasti Anda akan mendapatkan penempatan tugas atau dinas. Bagaimana cara bisa membaur atau menyatu dengan lingkungan baru, teman baru, serta bisa menjalankan tanggung jawab sebuah pekerjaan tersebut. Lalu, apa yang dirasakan saat mulai mengawali karir sebagai abdi negara? Yang pertama, saya merasa seperti bukan diri saya sendiri. Saya seperti ibaratnya seperti kagum dengan pencapaian yang sudah ada. Kagum dengan apa ibaratnya seperti keinginan yang sudah bisa terlampaui itu bagaimana, mungkin rekan-rekan bisa merasakan sendirilah. Penempatan tugas, bagaimana cara bisa membaur. Oke. Untuk penempatan sendiri tidak ada yang tahu saya penempatan di mana ya. Penempatan saya sekarang berada di daerah Kalimantan Barat. Jadi setelah saya pendidikan 5 bulan pertama dilanjut dengan 4 bulan berikutnya, baru di situ saya langsung bergerak menuju ke penempatan saya yang baru, yakni di Kalimantan Barat. Untuk membaurnya dengan lingkungan saya rasa sama saja sih, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kan seperti itu pepatah bilang. Karena untuk menyatu dengan lingkungan baru ini sangat tidak mudah, bagi saya sangat tidak mudah. Karena apa? Karena yang pertama, kita budaya sudah berbeda. Budaya kita yang biasa kita hidup di Jawa dengan budaya kita yang berada hidup di daerah lain pastinya sudah berbeda. Untuk bagian tanggung jawab pekerjaan sendiri, saya rasa tanggung jawab itu akan datang sendiri dengan sendirinya, atau mungkin kita bisa datang sendirilah. Jadi kedewasaan itu dituntut dalam sebuah pekerjaan itu. Kedua, proses yang dilampaui. Tolong ceritakan pengalaman apa saja yang sudah dilalui untuk menjadi seorang abdi negara. Berapa kali gagal tes hingga suatu saat bisa diterima menjadi anggota TNI. Dan sudah mendaftar apa saja selama ini. Kemudian cara untuk tetap bangkit dari kegagalan dan mencoba mendaftar hingga sampai diterima. Pertanyaan ini mungkin bisa menjadi inspirasi ya buat rekan-rekan semua, bahwasanya bagaimana saya ingin mengatakan itu, apabila tidak bisa merencanakan rencana A, pasti ada rencana B dan C. Begitu juga dengan sekarang saat saya saat ini. Sebelumnya saya tidak ada impian untuk menjadi seperti ini. Karena apa? Saya dulu sebelumnya ingin mendambakan sebuah instansi kedinasan. Ada namanya, tidak usah saya sebutkan. Saya sangat ingin sekali masuk dalam instansi tersebut, tapi Tuhan berkata lain, hingga Tuhan menempatkan saya menjadi seorang abdi negara seperti saat ini. Untuk mendaftar sih saya yang pertama kurang lebih ada 5 instansi. Nah, yang terakhir ini yang ke-6, dan alhamdulillah Tuhan menerima dan mengabulkan permintaan saya untuk bergabung bersama anggota TNI ya. Begitu. Untuk rekan-rekan yang di rumah semuanya, saya harap bisa memotivasi diri sendiri. Karena apa? Gagal memang sakit, tapi perjuangan lebih indah kalau belum ada merasakan gagal. Begitu. Untuk yang ketiga, strategi mengembangkan karir. Bagaimana cara yang dilakukan untuk mengembangkan karir Anda? Apakah dengan ikut sekolah kedinasan untuk membantu Anda dalam kenaikan pangkat, atau dengan kemampuan kreativitas yang dimiliki untuk membanggakan institusi TNI?
Yang keempat, strategi konflik dalam karir. Dalam berkarir pernah menghadapi konflik pekerjaan, baik konflik sesama teman, dengan pimpinan atau dengan tanggung jawab pekerjaan. Lalu, bagaimana cara menanggulinya supaya tetap bisa berkarir dengan baik? Untuk saat ini, untuk sekolah seperti itu saya ingin melanjutkan lagi, karena kemarin sebelum saya mendaftar TNI saya sudah pernah mengenyam bangku kuliah ya. Di salah satu universitas negeri di Yogyakarta saya sudah pernah mengenyam bangku kuliah tersebut, dan Tuhan belum meridhoi untuk saya bisa S1 karena saya sudah bisa pindah tempat menjadi anggota TNI ya. Jadi untuk strateginya sih bagaimana ya? Strategi sih berbagai macam cara bisa. Karena di Angkatan Darat sendiri sudah disediakan sekolah kedinasan yang banyak macamnya, ada di bidang teknologi, kesehatan, dan macamnya banyak tapi saya lupa. Oke, contoh sendiri ada dari Politeknik Angkatan Darat. Itu adalah politeknik yang dimiliki oleh Angkatan Darat. Besar harapan saya untuk bisa masuk dalam sekolah tersebut. Tapi apa daya, saingan juga berat dan tuntutan tugas yang saat ini diberikan untuk untuk bertugas di medan operasi ini. Jadi impian saya untuk maju ke tingkat Poltekkad itu saya rasa hambar gitu ya, masih buram gitu. Sebenarnya ada untuk kenaikan pangkat sendiri di kami ini, kenaikan pangkat itu setiap 4 tahun sekali. Jadi ada golongan sendiri, ada golongan Tamtama, Bintara, dan Perwira. Untuk yang saya enyam saat ini adalah golongan Bintara, di mana saya sekarang menyandang pangkat Sersan 2 ya. Yang kelima, manfaat untuk orang lain. Apakah dalam berkarir, bekerja sudah memberikan manfaat buat orang lain? Hal apa saja yang membuat Anda merasa senang ketika bisa bermanfaat bagi orang lain? Lalu, apa saja yang sudah diberikan untuk menolong orang lain dan bagaimana caranya? Oke, yang saya rasakan membantu orang lain mungkin tidak banyak ya. Mungkin tidak bisa terhitung lah apa saja. Karena bagi saya membantu itu adalah wajib, apalagi kita sesama makhluk hidup adalah makhluk sosial, di mana kita saling membutuhkan dan dibutuhkan. Apalagi di medan tugas seperti ini, di Papua ini, membantu orang lain itu sangat penting sekali bagi saya. Sedikit cerita, di mana saya di Kalimantan Barat sendiri itu ada saya membina adik-adik asuh saya yang sekarang malah dia sudah di sekolah kedinasan, ada namanya, dia sudah masuk semester 2. Saya sudah 2 angkatan ini membantu adik-adik asuh saya yang ada di Kalimantan Barat untuk mewujudkan cita-citanya, ada menjadi TNI, polisi, atau sekolah kedinasan, dengan cara saya bina fisik mereka setiap pagi dan sore, dan itu secara rutin, dan mereka pun mau dan menuruti apa yang saya inginkan, dan mereka pun akhirnya bisa mewujudkan impian mereka. Ya, mungkin ini adalah wawancara sekilas saya ya. Mohon maaf apabila bahasa saya terlalu absurd, jadi kurang jelas pemahamannya. Tapi ini adalah real daripada kehidupan kisah nyata saya. Dari mana saya dulu seorang mahasiswa hingga sekarang menjadi seorang abdi negara. Sekian dan terima kasih. Salam untuk rekan-rekan semua yang ada di rumah. Sekian wawancara saya dengan teman saya yang bernama Imam Nurkolis. Semoga dalam pembicaraan ini bisa membangkitkan dan menginspirasi anak-anak muda di luar sana yang terus sedang berjuang untuk menjadi abdi negara. Terima kasih, selamat sore.